Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmi, kelas 10 AKL 2 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi, dan dinamika sosial. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan yang bermasyarakat. 2. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial diantaranya: 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. 3. Syarat-syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial secara langsung dan kontak sosial tidak langsung. A. Kontak sosial secara langsung dilakukan dengan cara saling menyapa atau saling tersenyum. B. Kontak sosial secara tidak langsung dilakukan dengan cara melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti: A. Pengirim atau komunikator. B. Penerima atau komunikan. C. Pesan. D. Umpan balik. E. Media. Yang keempat, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu 1. Interaksi asosiatif dibagi menjadi 4. Kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. 2. Interaksi disosiatif dibagi menjadi 3. Persaingan, kontravensi, dan konflik. Yang kelima, jenis-jenis interaksi sosial diantaranya: 1. Individu dengan individu. 2. Kelompok dengan kelompok. 3. Individu dengan kelompok. Yang keenam, faktor pembentuk interaksi sosial. Faktor pembentuk interaksi sosial diantaranya: A. Imitasi. B. Sugesti. C. Identifikasi. D. Simpati dan empati. 2. Komunikasi sosial. 1. Pengertian komunikasi sosial. Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Yang kedua, ciri-ciri komunikasi sosial. Terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Adanya sebuah dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi langsung. 2. Komunikasi tidak langsung. 4. Syarat-syarat komunikasi sosial. 1. Pengirim atau komunikator. 2. Penerima atau komunikan. 3. Pesan. 4. Umpan balik. 5. Media. Yang kelima, tujuan komunikasi sosial. Tujuan komunikasi sosial diantaranya: tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikator yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikan yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Yang keenam, faktor komunikasi sosial. Faktor komunikasi sosial diantaranya: 1. Noise. Dalam proses komunikasi noise, apapun bisa berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan oleh si pengirim dan diterima serta dipahami oleh si penerima. 2. Konteks. Mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan dari proses komunikasi. 3. Sosialisasi sosial. 1. Pengertian sosialisasi sosial.
Sosialisasi sosial adalah suatu proses interaksi atau usaha seorang individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menjadi anggota atau bagian yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis sosialisasi sosial. Jenis-jenis sosialisasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dan menjadi pintu bagi seorang memasuki keanggotaan dalam masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Proses sosialisasi berikut yang memperkenalkan kepada individu tersebut sektor-sektor baru dunia objektif masyarakat. Yang ketiga, syarat-syarat sosialisasi sosial. Syarat-syarat sosialisasi sosial diantaranya A. Sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan pesan. B. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. C. Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi media massa, individu, dan kelompok. Yang keempat, tujuan sosialisasi sosial diantaranya 1. Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. 2. Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. 3. Setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma di masyarakat. Kelima, agen sosialisasi sosial. Agen sosialisasi sosial diantaranya 1. Keluarga. Kelompok sosial pertama di mana individu menjadi anggotanya adalah keluarga. 2. Kelompok teman sebaya atau sepermainan. Pada tahap perkembangan individu akan berinteraksi dengan teman sebayanya yang berasal dari keluarga yang lain. 3. Sekolah. Individu akan belajar hal-hal yang baru yang tidak dapat di dalam keluarga maupun kelompok teman sebaya. Yang keempat, media massa. Khususnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut memberi banyak pengaruh pada perkembangan kepribadian individu. Yang keenam, tahapan sosialisasi sosial diantaranya 1. Persiapan, 2. Meniru, 3. Siap bertindak, 4. Penerimaan norma kolektif. Sosialisasi sosial diantaranya 1. Sifat dasar, 2. Lingkungan prenatal, 3. Perbedaan individu, 4. Lingkungan, 5. Motivasi. Yang kedelapan, tips sosialisasi sosial diantaranya formal, non-formal, dan informal. 4. Institusi sosial. 1. Pengertian institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dalam hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi. Yang kedua, jenis-jenis institusi sosial. 1. Lembaga keluarga, kebutuhan universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. 2. Lembaga agama, salah satu lembaga penting yang mengatur kehidupan manusia. 3. Lembaga ekonomi, sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. 4. Lembaga politik. Aristoteles menyebut lembaga politik sebagai polis atau asosiasi politik yang diartikan sebagai asosiasi yang berdaulat yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. 5. Lembaga pendidikan. Pengetahuan atau pendidikan pada setiap masyarakat tentu berbeda. Pengetahuan dan keterampilan seorang cukup didapat dari keluarga atau kerabatnya. Yang ketiga, tujuan institusi sosial. 1. Lembaga sosial yang memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan. 2. Lembaga sosial yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan barang.
3. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan. 4. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia. Yang keempat, fungsi institusi sosial. A. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat. B. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. C. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Yang kelima, ciri-ciri institusi sosial. A. Lembaga sosial memiliki simbol. B. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. C. Memiliki tujuan jelas. D. Memiliki alat dan kelengkapan. E. Memiliki pola perilaku. Yang keenam, faktor institusi sosial diantaranya 1. Adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik. 2. Untuk mewujudkan efisiensi kerja dari setiap individu yang dapat didelegasikan. 3. Adanya keterbatasan benda-benda pemuas kebutuhan. Adapun faktor lainnya yaitu demokratis, partisipatif, difusi, dan inovasi. Yang ketujuh, syarat-syarat institusi sosial diantaranya A. Suatu tata kelakuan yang baku berupa norma dan adat. B. Kelompok seseorang yang melakukan aktivitas bersama dan saling berhubungan. 5. Dinamika sosial. 1. Pengertian dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Yang kedua, ciri-ciri dinamika sosial. A. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. B. Munculnya dampak-dampak interaksi. C. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. D. Berdasarkan norma. Yang ketiga, bentuk-bentuk dinamika sosial. A. Perubahan-perubahan nilai sosial. B. Norma sosial. C. Pola perilaku individu dan organisasi. D. Struktur sosial. E. Kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. 3. Jenis-jenis dinamika sosial. 1. Penyimpanan sosial bisa disebut sebagai role expectation, adalah perilaku yang keluar dari norma dan nilai. 2. Perubahan sosial atau social change merupakan sosial apabila terjadi pergeseran nilai, pola, norma sosial dan terjadinya permasalahan di pelapisan sosial. 3. Pengendalian sosial dengan adanya kontrol memudahkan dalam mengendalikan konflik dan permasalahan yang berkaitan dengan dinamika sosial. 4. Mobilitas sosial. Bisa disebut social mobility adalah fenomena yang terjadi pada individu berpindah kelas sosial. Yang kelima, faktor-faktor dinamika sosial. Faktor-faktor dinamika sosial dibagi menjadi dua, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal diantaranya A. Bertambah atau berkurangnya penduduk. B. Penemuan-penemuan baru. C. Pertentangan. Sedangkan kedua, faktor eksternal diantaranya A. Lingkungan alam. B. Peperangan. C. Pengaruh kebudayaan. Yang keenam, fungsi dinamika sosial. 1. Mengatasi persoalan hidup dengan kerjasama yang saling menguntungkan. 2. Mempermudahkan pekerjaan. 3. Mengurangi beban pekerjaan. Yang ketujuh, syarat-syarat dinamika sosial. 1. Punya struktur sosial. 2. Punya norma atau kaidah yang mengatur hubungan di kelompok. 3. Punya pola perilaku. 4. Punya sistem tertentu dan perilaku berproses. 5. Tujuan. Yang ke-8, tujuan dinamika sosial diantaranya A. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. B. Memudahkan pekerjaan. C. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan.